Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nia Mulyana. Saya dari Prodi Manajemen kelas 1B. Di sini saya akan menjawab soal dari Pak Rusadi. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara itu adalah Islam yang khas ala Indonesia, yang terdiri dari gabungan nilai Islam dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Islam Nusantara itu adalah suatu wujud Islam yang dikembangkan di Nusantara sejak abad ke-16. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Istilah ini pun mengandung konsep dan konstruksi berbeda ketika diterapkan di wilayah berbeda di Nusantara. Sebagai perbandingan, Islam Nusantara ini berbeda dengan Islam di Arab Saudi, karena Islam di Arab Saudi itu terlalu sederhana bagi kaum muslimin Nusantara. Mengapa dikatakan terlalu sederhana bagi orang Nusantara? Sebab orang Nusantara itu kan menjalankan warisan tradisi. Nah, tradisi itu seperti ziarah kubur, tahlilan, membaca Yasin setiap malam Jumat, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau Islam Arab Saudi sering diasosiasikan dengan sifat negatif seperti kekerasan, tidak menghargai. Yang kedua, bagaimana pandangan NU terhadap Islam Nusantara? Menurut pandangan Said Aqil Sirot, Islam Nusantara itu bukanlah aliran atau mazhab, melainkan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Nusantara yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam Nusantara ini merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, bukan malah memperagus budaya. Konsep Islam Nusantara merupakan pandangan umat Islam Indonesia yang melekat dengan budaya Nusantara. Ia menjelaskan bahwa umat Islam yang berada di Indonesia sangat dekat dengan budaya di tempat mereka tinggal, dan inilah landasan munculnya konsep Islam Nusantara, sehingga tidak dikhawatirkan akan merusak Islam yang sudah ada. Sebab Islam Nusantara itu merangkul, bukan memukul. Ini Nusantara itu menasihati, bukan menyakiti. Islam itu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, ia Nusantara memandang perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan rahmat Tuhan, bukan menyalahkan masyarakat, bahkan mengkafirkan. Dari itulah NU akan terus mempertahankan karakter Islam Nusantara yang ramah, anti radikal, dan toleran. Selanjutnya dipertanyakan berikutnya, NU selalu memandang secara positif dalam praktik dan dakwah agama. Berdakwah selalu harus dilandaskan dengan cara bijaksana, termasuk memandang kebudayaan dalam berdakwah. Yang ketiga, tidak semua umat setuju dengan Islam Nusantara. Apa saja argumentasi bagi penolak Islam Nusantara? Penolakan terhadap Islam Nusantara
itu muncul dari MUI Sumatera Barat. Dia mengatakan bahwa Islam Nusantara itu tidak diperlukan kaum mereka karena nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun bagi kaum Sumatera Barat. Bahkan Islam Nusantara bagi mereka itu mengundang perdebatan yang tidak bermanfaat dan melahirkan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Alasan penolakan itu mungkin karena istilah Islam Nusantara itu tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Padahalnya kan belum tentu dengan adanya Islam Nusantara semua akan berubah karena sifatnya Islam universal tidak mengalami perubahan meskipun munculnya Islam Nusantara. Islam Arab atau Islam apa yang lainnya. Islam Nusantara dikritik terlalu Jawa karena mengambil contoh Wali Songo sebagai ikon Islam Nusantara. Bahkan ia mengatakan tanpa keraguan. Yang keempat, bagaimana pandangan Anda tentang orang yang membedakan tradisi yang ada di tengah masyarakat? Indonesia itu kan dikenal dengan penganut Islam jamaah terbanyak di dunia sehingga seringkali dilakukan maulidan, salawatan dan lain-lainnya. Orang-orang yang sering membedakan amalia-amalia tersebut biasanya tidak pernah mengaji. Padahalnya dengan tahlilan itu kan kita bisa ingat dengan Allah. Jadi mengapa harus membedakan? Padahalnya Islam Nusantara itu bukan sesuatu hal yang baru. Untuk orang-orang yang semacam itu jangan diikuti sifat dan kelakuannya, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik sesungguhnya. Yang kelima, apa sikap Anda apabila ada orang Islam yang suka mengkafirkan tradisi yang ada di masyarakat? Jangan mudah mengkafirkan atau membedakan sesama muslim, sebab kita sesama muslim itu harus saling menyayangi dan menghormati. Jadi barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Kita sebagai orang muslim seharusnya saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Kita lebih mengedepankan sikap toleransi selama tradisi tersebut tidak mengandung kemusyrikan. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Menyayangi, menghormati. Jadi barang siapa memanggil dengan sebutan mengkafirkan atau membedakan sesama muslim, sebab kita sesama muslim itu harus saling menyayangi, menghormati. Jadi barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau lain sebagainya, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Kita sebagai muslim seharusnya saling percaya, tidak
seharusnya tidak membeda-bedakan satu yang lain. Kita lebih mengedepankan sikap toleransi yang baik selama tidak mengandung kemusyrikan. Perbedaan berbagai perilaku, budaya, agama yang ada di dunia ini adalah hal yang biasa, keniscayaan bagi bangsa berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Kita harus saling menyayangi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.